Salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang berisi nasihat, petunjuk dan peribahasa yang mengandung hikmat adalah kitab Amsal. Isi Amsal ini adalah kalimat yang mengandung makna yang dalam, kalimat yang pendek sehingga mudah untuk diingat. Dalam istilah umum sehari-hari, isi kitab Amsal adalah sejenis kata-kata mutiara. Sebagian besar isi Amsal ditulis oleh Raja Sulaiman, seorang raja yang sangat berhikmat, sebagaimana ditulis di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, topik khutbah pertanyaan minggu ini adalah cintailah pendidikan. Dan pembacaan kita diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dengan judul perikop nasihat untuk mencari hikmat. Saya akan membacakan untuk kita. Dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Pendidikan sangat penting artinya dalam kehidupan manusia. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Semua negara sangat konsen akan pendidikan ini. Dan negara kita misalnya mengalokasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan ini. Dalam lingkup yang lebih kecil misalnya, masyarakat Tanah Batak cepat berkembang dan keluar dari keterbelakangannya adalah karena pendidikan yang dibawa oleh para misionaris pada awal masuknya kekristenan ke Tanah Batak. Di dalam kehidupan sehari-hari, pembeda orang yang terdidik dan orang yang tidak terdidik nampak dalam pepatah, nabisuk napunahata, naoto tu pergadisan. Begitu pentingnya pendidikan dapat kita lihat manakala seluruh keluarga atau orang tua berusaha menyekolahkan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas di berbagai bidang. Dan semua itu ditempuh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, ketika di satu sisi jumlah kaum terdidik sudah banyak, di sisi lain kita melihat bahwa tingkat kejahatan dan korupsi juga sangat tinggi. Banyak yang menyalahgunakan keahliannya dan mengakibatkan penderitaan bagi sesamanya. Apa yang salah dalam hal ini? Apakah terjadi ketidakseimbangan antara ilmu pengetahuan dan pendidikan moral? Apakah manusia tidak takut berbuat dosa? Atau apakah orang tidak takut kepada Tuhan? Pembacaan kita ini akan mencoba menjelaskannya. Di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18 dijelaskan bahwa padanan hikmat adalah bijaksana dan berbudi. Rasul Yakobus menggarisbawahi kata bijaksana dan berbudi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mengkritisi pengertian yang keliru tentang pengertian hikmat pada masa itu. Selanjutnya Rasul Yakobus membedakan hikmat berdasarkan sumbernya. Ada hikmat yang berasal dari dunia dan ada hikmat yang berasal dari Tuhan. Untuk memudahkan kita memahaminya,
Mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, hikmat yang berasal dari dunia adalah sesuatu yang datang dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Produk dari hikmat yang berasal dari dunia adalah iri hati, hanya mementingkan diri sendiri, sombong, dan berdusta melawan kebenaran. Yang kedua, hikmat yang datang dari Tuhan. Ciri orang yang memiliki hikmat yang datang dari Tuhan adalah pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, menghasilkan buah-buah yang baik, adil dan tidak munafik. Kembali ke nats khutbah kita. Pengamsal menasihati kita untuk mencari hikmat yang berasal dari Tuhan. Apakah hikmat ini dapat diperoleh di bangku sekolah? Ternyata tidak. Hikmat hanya dapat diperoleh jika kita takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kemudian di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini kita bisa melihat begitu mendalamnya hubungan antara hikmat dengan pengenalan akan Tuhan. Artinya, kebijaksanaan tidak hanya berkaitan dengan pikiran dan kepandaian, tetapi juga sangat berkaitan erat dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan pastilah orang yang berhikmat. Sekarang kita coba merangkum ciri-ciri orang berhikmat menurut pembacaan kita ini. Ciri-ciri orang berhikmat adalah: 1. Memiliki cara hidup yang baik dan benar. Artinya memiliki cara hidup yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, menyatakan kebenaran pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, dengan lemah lembut, tidak didorong oleh kebencian dan kemarahan. Yang ketiga, menjadi pembawa damai sejahtera dan tidak suka berbuat onar. Yang keempat, rendah hati, tidak memegahkan diri dan tidak iri hati. Yang kelima, tidak mementingkan diri sendiri. Sampai pada titik tertentu, kecenderungan untuk mementingkan diri ini masih bisa dimaknai secara positif. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kecenderungan mementingkan diri sendiri sedemikian jauh sehingga tidak bisa melihat orang lain sebagai sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, pada bagian akhir khutbah ini kita perlu mengetahui bahwa orang yang berhikmat akan mendapat berkat dari Tuhan. Berkat itu adalah, yang pertama, Tuhan akan memberi umur yang panjang dan lanjut usia. Tuhan juga akan menambahkan damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan akan melimpahkan kasih dan penghargaan. Yang ketiga, Tuhan akan meluruskan jalan orang yang berhikmat. Jalan yang dimaksud adalah jalan kebenaran, jalan yang membawa ke masa depan yang cerah. Yang keempat, Tuhan akan memberikan kesehatan. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan harta yang melimpah. Pengertian harta yang melimpah dalam hal ini adalah hidup di dalam kecukupan. Sekali lagi, ilmu dapat dicari sampai ke ujung bumi, tetapi hikmat hanya datang dari Tuhan. Dan titik awal untuk memperoleh hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmatlah yang memungkinkan kita untuk mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Hikmatlah yang memampukan kita untuk menyadari keberdosaan kita. Dan hikmatlah yang memampukan kita untuk menyadari bahwa kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Semoga Allah Trinitas berkenan atas permohonan kita. Amin.